Shalom. Jemaat yang terkasih, topik pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Jemaat yang terkasih, hari ini kita hadir di rumah Tuhan dan bersukacita untuk merayakan pengorbanan Yesus begitu besar untuk menebus kita dari dosa dan maut melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Terpujilah Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar dan ajaib yang dilakukannya terhadap umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita memasuki pelatarannya dengan hati yang tertuju kepadanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 81 ayat 1 dan ayat 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 81 ayat 1.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Konvensi HKBP pasal 1 bagian kedua tentang Allah Anak. Dikatakan demikian, Allah Anak adalah Yesus Kristus, pernyataan Allah Bapa yang menyongsong dirinya dan menjadi manusia yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia memperdulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis dan penghambaan dosa, dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Tuhan karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapaknya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di surga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya. Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 683 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami,
Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, anak-Mu Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sai sul hot tu silang mi
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 78 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada kebaktian kita ini, yaitu dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Kita membacanya secara responsoria. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Roh Kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita menasihat dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ya kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 52 ayat 1.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Buah-buah untuk hari ini. 1. Setelah acara kebaktian Jumat Agung ini akan dilaksanakan kebaktian renungan suci atau Ulaun Nahohom pukul 14 WIB di rumah masing-masing. Gereja akan membuat acara melalui live recording. 2. Hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020 akan diadakan kebaktian subuh atau buha-buha ijuk pukul 05 pagi di rumah masing-masing. Gereja akan membuat acara melalui live recording. 3. Hari Minggu akan diadakan kebaktian Paskah pertama kebangkitan Tuhan Yesus pukul 08 WIB. Gereja akan membuat acara melalui live recording. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 86 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu memohon kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Kita pada hari ini kembali memperingati hari kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib di Bukit Golgota. Firman Tuhan ditetapkan bagi kita pada hari ini
tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Demikian saya bacakan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Yakobus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jelas pada hari ini kita akan merenungkan dan sekaligus memahami akan apa arti kematian bagi kita, terutama juga kematian dari sudut pandang berbagai paham, berbagai keyakinan. Kita lihat di sini, bahkan sampai saat ini masih banyak orang yang takut pada kematian. Bahkan di antara mereka banyak juga orang Kristen yang takut pada kematian. Kenapa mereka takut? Alasannya antara lain karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana keadaan mereka setelah kematian. Apalagi bagi mereka yang hidup sukses dan menyenangkan dengan banyaknya harta, kekayaan, dan kemuliaan yang mereka miliki. Bagi mereka kematian itu begitu misterius, gelap, dan menakutkan. Mereka akan berusaha sedemikian rupa untuk tetap hidup sehat dan berumur panjang, supaya mereka tetap hidup dan berada dalam kesenangan itu. Maka kalaupun ada yang nekat mati melalui aksi bunuh diri, biasanya
orang itu begitu putus asa hidup di dunia ini. Misalnya saja orang yang stres karena gagal terus dalam pekerjaannya, gagal terus dalam studinya, atau bahkan juga karena patah hati, diputus cintanya atau ditinggal oleh pacarnya. Maka biasanya di antara mereka ada yang nekat bunuh diri, minum baygon rasa jeruk, atau bahkan terjun bebas dari gedung lantai 20. Sebaliknya banyak juga orang yang memang berani menghadapi kematian. Biasanya alasan mereka itu didasari pada suatu prinsip, ajaran atau keyakinan yang mereka anut secara fanatik. Misalnya saja semangat nasionalisme para pejuang kemerdekaan kita yang berprinsip merdeka atau mati. Mereka lebih baik mati daripada hidup di dalam penjajahan. Atau juga dalam prinsip orang-orang Jepang yang nekat harakiri atau kamikaze demi harkat dan martabat bangsa mereka. Ada juga yang berani mati karena percaya bahwa mereka akan masuk surga yang katanya dipenuhi dengan bidadari yang cantik. Atau ada juga orang Kristen yang ikut bunuh diri ramai-ramai untuk menyongsong hari kiamat, seperti yang terjadi di Jemaat Pondok Nabi Bandung tahun 2003 yang silam di bawah kepemimpinan Pendeta Mangapin Sibuea. Kita ingat itu peristiwanya. Nah, seperti itulah. Yang jelas memang proses kematian itu sungguh menakutkan dan menyakitkan. Tetapi meskipun proses menuju kematian itu sangat menyakitkan dan juga menakutkan, tetapi bagi Yesus hal itu justru harus dihadapinya dalam rangka mewujudkan pengorbanannya yang menyelamatkan semua orang berdosa, termasuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian, nas khotbah kita ini dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu bagian yang pertama ayat 45 sampai 50 yang dimulai dengan uraian waktu dalam peristiwa kematian Yesus. Waktu itu adalah jam 12 sampai jam 3. Artinya selama 3 jam kegelapan meliputi seluruh daerah itu yang disebut Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Bisa kita baca dalam ayat 33. Selama 3 jam panas matahari yang menyengat tidak menambah penderitaan Yesus, tapi justru kegelapan, kesunyian dan kesendirian itulah yang paling menyiksa Yesus, sehingga ia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Yesus berseru dan mempertanyakan kehadiran Allah dalam penderitaannya tersebut.
William Barclay dalam bukunya The Daily Study Bible, yaitu The Gospel of Matthew, berkata, "It seems to me that Jesus not be Jesus unless he had plumbed the uttermost and ultimate depths of human experience." Dengan kata lain, seruan dan pertanyaannya itu adalah membuat kita memahami sebagai bagian dari kemanusiaannya. Bahkan menurut Eka Dharma Putra, dalam kumpulan khotbahnya yang berjudul Jalan Kematian, Jalan Kehidupan, menjelaskan tentang manusia Yesus yang berteriak di tengah-tengah keletihannya yang sangat, kesakitannya yang sangat, kepedihannya yang sangat, penderitaannya yang sangat. Ya, bukan hanya 3 jam atau 6 jam. Yang pasti Yesus tidak sempat beristirahat sejak perjamuan akhir bersama murid-muridnya. Lalu berdoa di Taman Getsemani dan kemudian diadili oleh Herodes dan Pilatus. Kejadian itu simultan berturut-turut sedemikian rupa sepanjang hari, bahkan 24 jam. Sehingga manusia Yesus tentunya wajar dalam keletihan, dalam kesusahan. Jadi seruannya itu dapat kita pahami sebagai wujud dari kemanusiaannya yang mengeluh dan memohon kekuatan dari Allah. Sebaliknya, bukannya berbelas kasihan terhadap penderitaan Yesus itu, orang-orang yang berdiri di situ justru mengejek dan mencoba Yesus. Sebab mereka mendengar Yesus memanggil Elia. Mereka mau tahu apakah Elia datang untuk menyelamatkan Yesus. Tetapi Yesus tidak peduli terhadap kemauan mereka itu. Yesus pun berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah manusia Yesus itu benar-benar mati di kayu salib. Bukan pura-pura mati. Bukan pula digantikan oleh orang lain katanya, seperti yang dikatakan oleh para pengajar sesat. Sekali lagi, saya katakan dengan pasti bahwa Yesus benar-benar mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bagian kedua dari nas khotbah kita ini, ayat 51 sampai 53, adalah suatu cerita tentang kejadian luar biasa yang menyertai kematian Yesus. Kejadian itu antara lain tabir bait suci terbelah 2, gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, serta kuburan-kuburan terbuka, dan bangkitnya orang-orang kudus yang telah mati. Membahas tentang semuanya itu sangat panjang, bisa lebih dari, ya katakanlah 6 SKS. Namun khotbah kita ini tidak akan mengupas seluruh peristiwa itu sebagai fakta yang benar-benar terjadi. Tetapi kita akan memahami setiap peristiwa menurut makna eskatologis atau kehidupan
yang akan datang. Terbelahnya tabir bait suci dapat kita maknai bahwa kematian Yesus telah merobek tabir penghalang, tabir pemisah antara manusia dengan Allah di bait suci. Manusia dengan kematian Yesus itu bisa datang langsung berdoa dan beribadah kepada Allah tanpa perantara atau tanpa dihalangi lagi oleh kesucian para imam. Gempa bumi dan bukit-bukit batu yang terbelah bisa juga kita maknai bahwa kematian Yesus itu telah menjadi kekuatan dahsyat yang menyelamatkan semua orang berdosa. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit adalah tanda-tanda kekalahan maut dan juga kematian oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus. Akhirnya pada ayat 54 sampai 56 kita diperhadapkan pada respon atau tanggapan dari dua kelompok manusia atas peristiwa kematian Yesus. Kelompok pertama adalah kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus. Mereka berada begitu dekat dan melihat langsung bagaimana gempa bumi yang menyertai kematian Yesus di tempat itu. Bahkan tanpa ragu mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Meskipun mungkin perkataan mereka ini muncul dari ketakjuban, kekaguman, keterkejutan yang luar biasa, bukan karena mereka beriman terhadap kematian itu, tetapi paling tidak mereka dapat dijadikan saksi objektif tentang kematian Yesus yang sesungguhnya. Kelompok kedua adalah perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari jauh. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedius. Mereka semua melihat dari jauh dan tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka hanya melihat Yesus yang mati sama seperti manusia biasa. Mereka tidak melihat kuasa kematian Yesus yang dahsyat sebagaimana yang dilihat oleh para prajurit pada kelompok manusia yang pertama itu tadi. Karena itulah mereka hanya bisa berduka, menangis, dan nantinya merencanakan pembalseman mayat Yesus. Mereka pergi ke kubur Yesus nantinya hanya untuk menemukan Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, topik yang ditetapkan bagi kita dalam perayaan Jumat Agung ini adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Jadi bukan karena takut atau berani menghadapi kematian, tetapi Yesus telah menjadi teladan bagi kita untuk lebih memaknai kematian itu sebagai bagian dari kematiannya mewujudkan rencana Allah menyelamatkan umat manusia, kita semua, dari dosa dan pelanggaran kita. Karena itu percayalah, yang mati di kayu salib itu benar-benar Yesus sendiri dan bukan orang lain.
Sama dengan penderitaannya, bukanlah penderitaan sandiwara. Kematiannya juga bukanlah kematian yang pura-pura. Alam semesta telah menjadi saksi kegelapan, gempa bumi, bukit-bukit batu yang terbelah. Para prajurit juga menjadi saksi betapa dahsyatnya kematian Yesus itu. Begitu pula dengan perempuan-perempuan yang melihat peristiwa kematiannya dari jauh, baik dari mereka yang telah menjadi saksi mata maupun dari mereka yang menjadi saksi-saksi iman. Yesus benar-benar telah mati. Yesus telah benar-benar mewujudkan, menyempurnakan rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Bahkan bukti yang paling konkret dalam peristiwa kematiannya adalah terkoyaknya tabir di bait suci. Tabir yang telah lama memisahkan manusia dengan Allah. Tabir itu telah terkoyak dan memungkinkan manusia berdosa, kita semua mendekat kepada Allah. Mereka, kita dalam kematian Yesus itu ya memperoleh iman dan keyakinan bahwa itulah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Melalui pengorbanannya dengan mati di kayu salib, kita beroleh keselamatan dan sekaligus juga kesempatan. Ya, kesempatan yang terbuka bagi kita untuk mendekat dan beribadah kepada Allah di tempat yang maha suci. Kalaupun saat ini kita harus mendekat dan beribadah kepada Allah di rumah-rumah, itu bukan berarti tidak ada tempat yang maha suci atau tidak Allah atau tidak ada Allah di rumah kita. Dengan terkoyaknya tabir di bait suci, maka tempat yang maha suci terbuka bagi semua orang dan menjadi tempat bagi orang percaya berdoa dan beribadah kepada Allah di mana saja, termasuk di rumah kita masing-masing. Tidak lagi bisa dipisahkan. Apalagi aturan pemerintah dalam situasi darurat karena COVID-19 ini harus kita taati untuk tetap stay at home, work from home, study from home, praise and worship at home. Sekali lagi, bukan karena kita takut mati menghadapi COVID-19, tetapi kita harus tetap hidup sehat untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Itulah juga pengorbanan kita. Kalaupun kita harus mati, biarlah kematian kita itu tidak menjadi penderitaan dan kematian bagi orang lain, bagi sesama kita. Akhirnya, khotbah ini akan saya tutup dengan satu ilustrasi dari cerita tentang seorang Kristen Yahudi yang masuk atau yang dipenjarakan di kamp konsentrasi Nazi pada masa Perang Dunia Pertama. Waktu itu Hitler datang berkunjung ke kamp konsentrasi itu. Hitler telah mendengar betapa kuatnya iman percaya orang Kristen Yahudi ini. Maka secara khusus Hitler mendatangi orang ini untuk bertanya, "Bapak, kalau saya mati, Bapak tahu saya akan kemana?" Lalu orang Kristen Yahudi itu tidak langsung menjawab. Dia
meminta Hitler mengambil selembar kertas seperti ini, lalu memintanya dilipat sedemikian rupa seperti membuat kapal-kapalan kertas. Dilipat lagi, sekali lagi. Dan akhirnya dilipat seperti ini. Sesudah itu orang Kristen Yahudi itu meminta Hitler untuk merobek kertas dari tepi yang paling pendek 2 kali seperti ini. Satu, sekali lagi. Dua. Orang Kristen Yahudi itu menerima robekan-robekan kertas tadi dan menyusunnya menjadi 4 huruf. Ini 2 huruf terakhir, dan seperti inilah jadinya. Hitler terkejut. Berani kali kau mengatakan setelah mati aku go to the hell. Kenapa? Apa alasannya? Maka orang Kristen Yahudi itu tidak langsung menjawab. Dia meminta Hitler mengambil sisa potongan kertas tadi seperti ini dan memintanya untuk merobekkan kembali dari tepi kertas yang paling pendek 1 kali saja seperti ini. Dia meminta robekan kertas itu tadi, lalu menyusunnya sedemikian rupa dan menjadi simbol seperti ini. Simbol ini dapat dipahami sebagai bentuk 2 huruf yang tumpang tindih. Orang Kristen Yahudi itu berkata, karena engkau begitu kuat mengibarkan bendera bersimbolkan ini SS, yang artinya satanic service, satanic soldier, engkau telah melakukan banyak kejahatan. Karena itulah kau go to the hell. Lalu bagaimana? Bagaimana saya bisa go to the heaven, bukan go to the hell? Orang Kristen Yahudi itu mengambil potongan kertas yang terakhir dan membukakannya bagi Hitler. Inilah bentuknya. Ya, dengan salib ini engkau akan diselamatkan. Akhirnya, menurut cerita, Hitler tidak pernah bertobat dan orang Kristen Yahudi itu harus menghadapi kematian. Namun menurut cerita, kematiannya itu mengakibatkan salah seorang prajurit yang menemani Hitler pada waktu itu percaya kepada Yesus. Itulah
kematian yang bermakna. Kristus yang mati menjadi pengorbanan bagi kita, menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, sungguh kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan kemuliaan, menyatakan kasih-Mu yang begitu besar melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kematian yang bukan sandiwara ataupun pura-pura, tetapi kematian yang sesungguhnya. Sebagai manusia, Dia harus mati di kayu salib. Dan itulah juga yang kami imani dan amini, bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus manusia dan juga Yesus Allah yang sejati. Supaya iman percaya kami tidak goyah, tidak goyang. Kalaupun banyak orang di dunia ini yang mengatakan, mempertanyakan, bagaimana mungkin Tuhan yang kamu sembah itu mati? Biarlah bukan sekedar catatan Alkitab, bukan sekedar seluruh alam semesta, tetapi kami pun menjadi saksi atas kebenaran kematian Yesus itu, yang menjadi pengorbanan yang menyelamatkan bagi kami. Ajari kami ya Bapa untuk tidak bimbang dan ragu, supaya kami pun juga boleh melangkah, menyongsong, menyambut hari kebangkitan Yesus yang akan kami hadapi, yang akan kami rayakan 3 hari kemudian. Ajari kami untuk tetap memaknai kematian Yesus ini, menghargainya sedemikian rupa, dengan juga menghargai kehidupan kami, supaya kami tetap hidup sehat, kuat, dan mempergunakan setiap kesempatan untuk memuji serta memuliakan nama. Kesempatan itu telah terbuka seluas-luasnya bagi kami dengan terkoyaknya tabir bait suci melalui kematian anak-Mu. Ajari kami untuk memanfaatkan kesempatan ini dimanapun dan kapanpun kami Engkau beri kesempatan. Bapa di surga, kami terus berdoa. Dalam setiap doa syafaat kami, terutama di masa-masa atau kondisi darurat ini, agar Engkau terus menguatkan iman percaya kami, meskipun segala gerak langkah kami terbatas, meskipun kami lebih mengutamakan keberadaan kami di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga, orang tua, anak dan istri ataupun suami kami. Tetapi semua itu tidak pernah membatasi kekuatan iman, persekutuan orang percaya dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Kami boleh berjumpa, boleh bersekutu dengan iman dalam doa dan seruan, bahkan firman Tuhan yang sama-sama kami dengar di rumah kami masing-masing. Ajari kami ya Bapa untuk tetap taat, tinggal di rumah, mencegah perkembangan penyebaran virus COVID-19 kepada orang lain. Ajari kami bukan sekedar taat pada aturan pemerintah, tetapi lebih daripada itu, kami mau menunjukkan iman percaya kami yang menghargai kehidupan yang Kau karuniakan kepada kami. Bukan karena tempat-tempat ibadah, gereja-gereja yang kami dirikan itu tidak lagi berharga bagi kami untuk beribadah. Tetapi pada saat-saat terakhir ini, belakangan ini, biarlah kami boleh memanfaatkan kehidupan rumah tangga kami, peribadatan keluarga kami di hadapan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami percaya bila semua ini berlalu, kami dimungkinkan kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan di gereja kami masing-masing.
Ajari setiap pemimpin-pemimpin, baik pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin negara, juga pemimpin-pemimpin gereja, agar tetap sehati sepikir untuk memberikan yang terbaik dalam hikmat kebijaksanaan yang Kau anugerahkan kepada mereka. Sehingga setiap aturan keputusan justru pertama-tama demi kenyamanan, kesejahteraan kami semua. Bapa di surga, padamu kami serahkan juga pejuang-pejuang kesehatan, tim medis, dokter, perawat yang bekerja keras sampai saat ini dan terus sampai minggu-minggu yang akan datang. Pelihara mereka ya Bapa, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Kuatkan keluarga mereka di rumah masing-masing, supaya melalui pelayanan orang tua, suami atau istri mereka, melalui pelayanan kesehatan ini, sungguh membuat banyak orang memperoleh berkat-berkat kesehatan, kesembuhan dari sakit penyakit virus COVID-19 ini. Kalaupun sudah banyak orang yang Engkau panggil melalui bencana ini, biarlah Engkau tetap kuatkan keluarga-keluarga yang berduka cita, supaya mereka juga dapat melihat kejadian ini sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka tidak putus asa, tetapi sebaliknya dapat melihat ke depan bagaimana Tuhan menyediakan masa depan yang lebih baik. Ajari mereka untuk tetap memuliakan Tuhan, untuk tetap mensyukuri bahwa keluarga mereka yang telah dipanggil Tuhan sungguh telah berada bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, padamu kami serahkan gereja kami, Resort Kebayoran ini, yang dipimpin oleh pendeta resort kami, Pendeta Timbul Sitanggang, bersama dengan pendeta-pendeta lain yang ditempatkan di resort ini, agar kami semua dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja melayani Tuhan, bahkan melalui live recording seperti ini, agar kami dengan penuh sukacita, penuh semangat terus melakukan pelayanan sebaik mungkin yang maksimal bagi kemuliaan Tuhan, sukacita, berkat bagi kami semua. Jauhkan kami dari sakit penyakit atau mara bahaya. Tetap satukan hati dan pikiran kami juga dengan para pelayan majelis gerejamu di Resort Kebayoran ini, juga dengan seluruh anggota jemaat, agar kami sehati sepikir terus mengikuti ibadah demi ibadah, melakukan apa yang terbaik dari kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan kami lalai melakukan, menyampaikan setiap kewajiban kami juga, supaya kami boleh bahu-membahu, saling mengasihi, saling menolong seorang akan yang lain. Terima dan dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 88. Yesus ku nang manobus au naing haholong aku tudoloko gata holahoni onjani holong mudo jinasa asimi alai ku modang holo
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami dan ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hiduplah dengan sejahtera dan terimalah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.